Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Baqarah. Kita akan masuk pada ayat 261 dan seterusnya. Dan mulai ayat 261 dan seterusnya membahas tentang keutamaan sedekah dan adab-adab dalam bersedekah dan hal-hal yang bisa membatalkan sedekah. Ya, karena sedekah adalah ibadah, maka ibadah tersebut harus diperhatikan. Seorang tidak hanya sekedar bersedekah, karena bisa jadi sedekahnya tidak diterima oleh Allah atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan nafkah orang yang dikeluarkan atau perumpamaan sedekah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang pada setiap bulir tersebut ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Ayat ini adalah perumpamaan yang Allah berikan tentang keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum." Perumpamaan orang-orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbah, seperti benih, ambatat sab'a sanabil. Benih yang menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang setiap satu bulir ada 100 biji. Jadi dari 1 menjadi 7 bulir, setiap bulir 700 biji, jadi 1 menjadi 700. 1 menjadi 700. Di sini Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya seperti benih. Maksudnya dua, bisa jadi maksudnya perumpamaan infak orang-orang yang berinfak di jalan Allah, karena orang tidak disamakan dengan benih, tapi yang disamakan amal orang tersebut. Yang disamakan oleh Allah adalah tentang buah dari amal orang tersebut, seperti benih yang memunculkan 700 biji. Jadi bukan orangnya dengan bijinya, tapi amal orang tersebut, yaitu infak. Atau tafsiran yang kedua, perumpamaan orang yang berinfak seperti petani yang menanam benih. Seperti petani yang menanam apa? Benih. Karena dalam bahasa Arab terkadang ada takdir, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was'alil qaryah." Tanyalah kepada negeri, maksudnya tanyalah kepada penghuni negeri. Itu di antara keindahan bahasa Arab. Terkadang ada suatu yang dihapus karena sudah dipahami. Seperti was'alil qaryata allati kunna fiha. Bertanyalah kepada negeri yang kami berada di negeri tersebut. Maksudnya bertanyalah kepada penduduk apa? Negeri. Seperti ini juga matsalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang berinfak, maksudnya perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berinfak seperti benih. Atau sebaliknya, perumpamaan orang-orang yang berinfak seperti benih, maksudnya seperti petani yang menanam apa? Benih. Paham ya? Perumpamaan orang dengan orang atau perumpamaan amal dengan biji. Tapi yang orang baca ayat ini semua sudah paham, maksudnya adalah seperti itu. Tapi perumpamaan orang-orang berinfak, menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan jalan Allah? Ada khilaf di kalangan para salaf. Ada yang batasi hanya pada jihad fisabilillah. Fisabilillah maksudnya jihad. Karena tidaklah lafal fisabilillah ketika diucapkan atau diitlaqkan dalam Al-Quran, maksudnya kecuali jihad fisabilillah. Itu berinfak jihad ya. Untuk apakah dia akan berjihad sendiri atau dia menyiapkan keperluan mujahidin, mujahidin dengan menyiapkan misalnya kuda, kalau di zaman dahulu kuda, kemudian panah, kemudian misalnya pelana yang diletakkan di atas
tunggangan, apakah onta ataupun kuda, karena itu juga butuh pelana. Ini semua infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau onta, ya. Ini semua, atau demikian juga infak yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh para mujahid. Ini semua adalah infak fi sabilillah. Sebagian ahli tafsir, sebagian salaf mengatakan maksudnya adalah jihad dan juga haji, karena haji adalah bentuk dari jihad fi sabilillah. Semua keperluan haji, kalau seorang berinfak maka dia sedang berinfak di jalan Allah. Dan pendapat yang lain mengatakan umum, fi sabilillah maksudnya semua kebaikan. Semua kebaikan disebut dengan fi sabilillah. Jadi apapun infak yang dikeluarkan fi sabilillah maksudnya di jalan-jalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka firman Allah fi sabilillah, berinfak di jalan Allah, mengisyaratkan harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau infak di jalan Allah berarti harus ikhlas. Berarti berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mengisyaratkan bahwa infak tersebut di jalan Allah yaitu sesuai dengan syariat. Bukan keluar dari jalan Allah, seperti berinfak untuk harta-harta yang untuk perkara yang haram, berinfak untuk bid'ah dan khurafat, ya, berinfak untuk menghambur-hamburkan uang, namanya ngeluarin duit tapi perkara yang tidak ada manfaatnya, membantu keluarkan uang tapi untuk acara-acara yang tidak benar, ini namanya bukan fisabilillah. Fisabilillah maksudnya berinfak di jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama thali habbah, maka perumpamaannya infak tersebut seperti habbah, seperti benih, yaitu biji yang ditanam kemudian anbatat sab'a sanabil, kemudian menumbuhkan 7 bulir, sumbulah, 7 bulir. Seperti bulir padi, bulir gandum, ya. Yang satu sumbulah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu sumbulah itu ada isinya 700 biji. Intinya satu jadi 700. Kenapa Allah tidak langsung mengatakan perumpamaannya seperti 1:700 langsung? Tapi Allah mengatakan seperti benih yang ditanam kemudian menunjukkan 7 bulir, 1 bulir ada 100 hingga menjadi 700. Kenapa Allah mengatakan demikian? Kata sebagian ulama, untuk seperti dalam Tahrir wa Tanwir, dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, dikatakan bahwasanya untuk menjelaskan bahwasanya Allah yang mengembangkan, atau dalam tafsir Ibnu Katsir, ya saya agak lupa Ibnu Katsir atau Tahrir wa Tanwir, untuk menunjukkan bahwasanya Allah yang mengembangkan itu, Allah yang mengembangkan, maka harta tersebut berkembang seperti ada proses. Ya, bahwasanya pahala tersebut berkembang seperti apa? Proses Allah kembangkan jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak. Sehingga lebih mengena daripada dikatakan satu langsung jadi 700. Tapi seperti proses dari biji ditanam, kemudian tumbuh 7 bulir tersebut kemudian mengandung 700 apa? Biji, ya. Seperti dalam satu hadis, tidaklah seorang berinfak, ya, kecuali Allah menerima infak tersebut, kemudian Allah kembangkan, seperti salah seorang dari kalian yang mengurusi kuda kecilnya kemudian diurus sampai besar. Jadi ternyata menjadi banyak itu ternyata seakan-akan ada tahapan sehingga menunjukkan perhatian Allah terhadap sedekah tersebut. Perhatian Allah terhadap sedekah tersebut. Taib. Kemudian Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan di sini, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sini ada faedah pertama, tidak semua dilipat gandakan sedekahnya. Karena Allah mengatakan liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang Allah tidak kehendaki. Yang tidak Allah kehendaki mungkin dia tidak memenuhi persyaratan. Dia tidak memenuhi persyaratan, sehingga pahalanya bisa jadi ada tapi tidak dilipat gandakan. Kemudian firman Allah, yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan. Nah, lipat ganda pun tidak satu kelipatan, bisa jadi 2 kelipatan, 3 kelipatan, 700 kelipatan, lebih daripada itu, kurang daripada itu. Sehingga ternyata orang bersedekah tingkatnya berbeda-beda, tidak sama. Makanya Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki, menunjukkan pelipat gandaan tersebut tidak mengenai siapa-siapa saja yang bersedekah. Yang kedua, pelipat ganda pun tersebut
bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dilipat gandakannya pahala sedekah banyak faktor. Di antara misalnya faktor orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah punya faktor sendiri. Tingkat keikhlasannya berbeda, tingkat ketulusannya berbeda, ya. Apakah dia bersih daripada alman wal adha atau tidak. Jadi kondisi dia juga berbeda ketika akan meninggal atau dalam kondisi sehat, ya. Ketika dalam kondisi lapang atau dalam kondisi apa? Sulit. Sehingga kondisi orang yang berinfak pun menentukan pelipat gandakan pahala sedekah yang dia keluarkan. Paham ya? Orang yang berinfak kan macam-macam. Ada yang tadi ya, mungkin dia mau meninggal, dia infak banyak. Ada yang berinfak dia masih sehat, masih bugar. Tentu lebih bagus ketika dia masih sehat, bukan ketika mau mati. Dalam hadis disebutkan hal tersebut. Kemudian juga misalnya dia ikhlas atau tidak, ikhlasnya pun bertingkat-tingkat. Sangat ikhlas, ikhlas biasa-biasa, ya. Dia sembunyikan atau tidak, ini berkaitan dengan orang yang berinfak. Sembunyikan atau tidak juga berbeda pahalanya. Kemudian dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, beda. Dalam kondisi lapang bersedekah dengan orang yang sulit tetap bersedekah, ini beda. Ya, dalam kondisi uangnya, sedekah yang dia keluarkan berapa persen dari uangnya itu juga berbeda. Ya, ini semua menunjukkan perbedaan perlipat gandaan pahala ditinjau dari orang yang berinfak. Bisa juga ditinjau dari orang yang diinfaki, ya. Butuh tidaknya orang tersebut juga mempengaruhi lipat ganda pahala. Semakin orang itu butuh, semakin besar pahala yang didapatkan oleh orang yang berinfak. Makanya Allah mengatakan falaqatahamal aqabah, ya. Kemudian kata Allah, di antaranya kata Allah, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau dengan memberi makan di hari orang kelaparan. Di hari orang kelaparan, ya. Memberi makan kepada orang di setiap saat dapat pahala, tapi di hari-hari orang penuh kelaparan lebih pahalanya besar. Kemudian kata Allah, yatiman dzak makrabah au miskinan dza matrabah. Atau berinfak memberi makan kepada yatim yang ada hubungan kekerabatan, atau miskin yang tidak punya apa-apa kecuali cuma tanah. Artinya sangat miskin. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya berinfak, jika yang diinfak kepadanya kondisinya khusus, pahalanya lebih besar. Contoh yang kita infaki ternyata miskin dan kerabat kita. Kita berinfak kepada orang miskin secara umum pahalanya besar, apalagi miskin yang ada hubungan kekerabatan. Nah, ini menunjukkan pahala lebih besar lagi. Sama, kita berinfak kepada orang miskin secara umum dapat pahala, apalagi miskin yang sangat parah, miskinan dza matrabah, yang orang miskin yang tidak punya apa kecuali cuma tanah. Artinya miskinnya sangat apa? Parah. Semakin parah kemiskinan tersebut, pahala semakin besar. Jadi pelipatan gandaan pahala juga tergantung dengan orang yang kita infaki. Faham? Demikian juga tergantung dari waktu dan tempat. Misalnya waktu tadi kata Allah, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi infak di saat orang sedang musim kelaparan. Ini tidak sama ketika bukan musim kelaparan. Di saat musim kelaparan banyak orang butuh, kita justru berinfak, maka pahalanya tidak sama seperti musim biasa. Ini waktu mulia. Waktu mulia ketika waktu tersebut, ya. Seperti mungkin waktu bencana alam atau waktu musibah. Ini waktu seperti ini, orang lagi butuh-butuhnya kita kasih, maka pahalanya lebih besar, ya. Seperti bulan Ramadan misalnya, ya. Kita berinfak, ya, 10 malam terakhir misalnya, atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau 10 hari awal Dzulhijjah kita berinfak, ya. Sebagian orang berinfak di hari Arafah. Ini waktu-waktu juga mempengaruhi perlipat gandaan pahala. Demikian juga tempat kita berinfak juga mempengaruhi pahala. Seperti kita berinfak di Al-Haramain di Mekah dan Madinah, tentu tidak sama dengan infak di luar Mekah dan Madinah. Jadi intinya Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwasanya lipat ganda tersebut juga banyak tingkatannya, tidak satu tingkat. Ini mengingatkan kita kepada hadis ketika Nabi SAW berkata, inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah siapkan untuk orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti antara langit dan bumi. Ternyata satu ibadah saja, jihad, tidak sama orang berjihad satu dengan yang lainnya. Sampai Allah siapkan di surga 100 tingkatan khusus untuk orang-orang berjihad. Karena jihad itu bertingkat-tingkat. Ada yang jihad sangat ikhlas, ada yang berjihad dengan raga dan hartanya. Ada yang berjihad cuma dengan raganya tanpa harta, ada yang berjihad dengan harta tanpa raga. Yang berjihad dengan harta pun bertingkat-tingkat hartanya. Beda-beda. Keikhlasan orang berjihad juga bertingkat-tingkat. Ada yang orang berjihad tujuannya hanya untuk mencari syahadah. Ada yang berjihad mencari syahadah sekaligus untuk mencari ghanimah. Macam-macam. Sehingga Allah mengklasifikasikan orang berjihad itu bisa 100 klasifikasi. 100 tingkatan. Ini menunjukkan Allah detail. Paham? Allah detail dalam memberi pahala. Sehingga satu ibadah saja jihad bisa bertingkat-tingkat sampai 100 tingkatan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ketika mengomentari dari sini dalam Fathul Bari, ini menunjukkan ibadah lain pun demikian. Di antara contohnya adalah sedekah. Sedekah ternyata tingkatnya tidak sama. Allah mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada yang Allah kehendaki. Tidak semua orang dilipat gandakan. Yang dilipat ganda pun tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat. Tadi seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang disyaratkan oleh Tahir bin Ashur. Bisa ditinjau dari yang bersedekah, bisa ditinjau dari yang disedekahi, bisa ditinjau dari waktu sedekah dan bisa ditinjau dari tempat bersedekah. Sehingga mempengaruhi tingkatan yang Allah berikan kepada orang yang bersedekah. Maka seorang yang cerdas dia berusaha meraih pelipat gandaan yang terbaik. Kemudian Allah berfirman, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Maksudnya Allah maha luas apa? Luas karunia Allah, luas kebaikan Allah, luas rahmat Allah. Untuk membalas sedekah yang sedikit dilipat gandakan di 700 atau lebih dari itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada susahnya bagi Allah. Yadullahil mal'a, sungguhnya tangan Allah penuh dengan pemberian. Sakha'ul lail wan nahar, setiap hari Allah bersedekah, setiap hari Allah memberikan kepada hamba-hambanya siang dan malam. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak pernah berhenti memberikan. Dan aset Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Makanya dalam hadis, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'ala kullu wahidin minhum mas'alatah fasa'aluni fa'atai kulla wahidatin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa min ma indi syai'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya, jin dari awal jin sampai akhir jin, manusia dari awal sampai akhir manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat, dari jin awal sampai jin terakhir, semuanya berkumpul satu dataran, kemudian semuanya minta kepadaku, semuanya minta, dan aku kabulkan seluruh permintaan setiap dari kalian, maka tidak mengurangi perbendaharaan kekayaanku sedikit pun, tidak mengurangi. Kenapa? Karena Allah Maha Pencipta. Tinggal kun fayakun. Dari tidak ada menjadi apa? Ada, apa susahnya? Setiap kita berdoa, satu orang dikasih waktu 1 jam untuk doa. Berdoa minta Allah kabulkan. Semua orang dikabulkan permintaannya, tidak mengurangi aset Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan kebaikannya sejak Allah menciptakan makhluk. Allah sudah memberikan pemberian dan tidak pernah berhenti. Sakha'ul laili wan nahar. Dialah yang dermawan siang dan malam tiada hentinya. Oleh karenanya Allah wasi', Allah maha luas. Allah memberikan ganjaran satu sedikit amalan dengan 700 kali lipat, tidak ada susahnya bagi Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tidak ada perlu pelit dari Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Al-Ghani yang maha kaya. Jika ingin membuat aset tinggal mengatakan kun fayakun. Kalau manusia yang bilang nanti kamu begini saya kasih gini, kita masih ragu. Karena manusia asetnya apa? Kurang, tidak jelas ya. Sering ingkar janji. Janji-janji tahu-tahu dia sendiri utangnya belum bayar. Jadi kalau Allah yang bilang wasi', Allah maha luas, maka tidak usah ragu. Tidak ada susahnya Allah membalas kebaikan yang kita lakukan ya. Kemudian alim, Allahu wasi'un alim, yaitu alim ya Allah maha mengetahui satu dengan yang lainnya. Allah maha mengetahui niatmu ketika kau bersedekah. Allah tahu
kondisimu ketika kau bersedekah. Allah tahu mana yang dilipat gandakan sekian, mana yang sekian. Allah tahu mana yang berhak dilipat gandakan, mana yang tidak berhak dilipat gandakan. Paham? Wallahu alam bisawab. Allah alam bisawab. Zahir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada yang tetap diberi ganjaran oleh Allah namun tidak dilipat gandakan. Paham? Berarti namanya orang bersedekah pasti diganti oleh Allah, pasti diganti di dunia. Pasti diganti di dunia. Oleh karena dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan kalau orang kafir bersedekah Allah ganti di dunia, namun tidak dapat di akhirat. Allah ganti di dunia. Orang bersedekah mau dia ikhlas mau dia tidak ikhlas Allah ganti di dunia. Tapi lipat ganda enggak, tidak semua orang mendapatkan lipat ganda. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas kekayaannya, maha luas karunia-Nya, maha luas anugerahnya, alim dan maha mengetahui setiap orang yang bersedekah bagaimana kondisi niatnya ketika dia bersedekah. Oleh karenanya seorang ketika bersedekah dia tahu bahwasanya sedekah adalah ibadah, maka dia tidak asal sedekah. Perhatikan niatnya, saya sedekah ini apa? Riya atau tidak? Mau saya pamer-pamerkan atau tidak? Oh, saya bersedekah ingin saya publish untuk saya motivasi. Taib, benarkah kau sekedar mencari motivasi? Atau supaya tidak dicela oleh orang? Orang kaya kau tidak sedekah. Lagi musim orang lagi susah kau tidak sedekah. Allah Maha tahu ya. Maka perhatikan niat sebelum kita mengeluarkan uang. Perhatikan niat sebelum kita mengklik kirim di rekening. Karena yang tahu niat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah alim, maha mengetahui niat kita ketika kita sedang atau akan bersedekah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahir juga dari ayat ini bahwasanya Allah melipat gandakan adalah di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat ya. Ketika motivasi ini Allah berikan kepada orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Zahirnya adalah di dunia, bahwasanya orang kalau berinfak di dunia bisa dilipat gandakan berlipat-lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa kurang daripada itu, tidak harus 700. Tidak harus 700, paham? Ya, karena Allah lebih tahu tentang kemaslahatan seseorang dan Allah juga lebih tahu tentang tingkatan niat seseorang ketika berinfak ya. Tapi orang yang berinfak pasti diganti oleh Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah alam, zahir ayat ini adalah lipat gandakan sampai 700 kali lipat adalah di dunia, ya. Meskipun saya belum menemukan nas khusus tentang masalah ini, tapi zahir ayat ini Allah sedang berbicara tentang Allah ganti di dunia. Kalau di akhirat jelas. Di akhirat jelas Allah ganti sangat banyak, ini berkaitan dengan dunia. Dan bukti menyatakan banyak orang bersedekah Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Ya, maka hampir-hampir tidak ada orang yang rajin bersedekah kemudian miskin, hampir tidak ada. Ya. Rata-rata orang yang rajin bersedekah, apalagi kalau dia bersedekah dengan tulus, kecuali Allah akan ganti sedekahnya tersebut. Adapun lipat ganda terserah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Allah berikan, Allah lebih tahu kebutuhan seorang ya. Sebanyak apa dilipat gandakan, kapan dilipat gandakan, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza." Sebelumnya, adapun dilipat gandakan di akhirat, maka banyak dalil yang menyebutkan secara nas ya, dilipat gandakan di akhirat ya. Seperti dalam hadis dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun binaqatin makhtumah ya. Faqala hadhihi", ada seorang datang membawa onta yang sudah dicap atau ditandain. Faqala hadhihi fi sabilillah.
Maka dia berkata, ini untuk di jalan Allah, dia sedekahkan. Faqala Rasulullah SAW, laka biha yaumal qiyamati sab'au mi'ati naqah kulluha makhtumah. Maka engkau dengan ontamu ini kau akan dapatkan 700 kali lipat di hari kiamat kelak, seperti onta yang sudah dicap atau diberi tanda di hidungnya ya. Ini dalil tentang dilipat gandakan tapi di akhirat. Demikian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bini Adam yudha'af, bahwasanya setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhifin, hingga 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajiz bihi, aku yang akan membalas puasa, sungguhnya karena puasa adalah untukku dan aku akan memberi balasan. Dalam sebagian riwayat, ila adhafin katsirah, lebih lagi dari 700 kali lipat. Jadi kalau di akhirat jelas berlipat-lipat, 10 kali lipat minimal, kemudian 700, bahkan bisa lebih daripada 700. Tidak ada satu-satu kalau di akhirat. Satu diganti minimal berapa? 10 kali lipat. Kemudian bisa sampai 700. Bahkan sampai ila adhafin katsirah, bisa lebih daripada itu. Tapi kita lanjutkan. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan tersebut dengan alman. Alman itu merasa berjasa, namanya alman, merasa apa? Berjasa. Wala adha, dan adha tidak menyakiti orang yang dia sedekahi. Lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Ini syarat agar pahala sedekah didapatkan oleh seorang. Pada ayat sebelumnya tadi, pada ayat 261, Allah mengatakan fi sabilillah. Berarti harus ikhlas sesuai dengan syariat. Faham? Ikhlas sesuai dengan syariat. Jangan berinfak uang banyak bikin patung, enggak boleh. Ya. Berinfak uang banyak untuk bikin misalnya tempat judi, atau berinfak uang banyak untuk maksiat, tidak boleh, ya. Meskipun ikhlas. Ikhlas untuk menyenangkan orang-orang enggak boleh, karena itu maksiat, ya. Bikin enggak boleh, ya. Baik, ini syarat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau sudah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, kemudian tidak mengiringi infak yang mereka keluarkan dengan alman wal adza. Di sini Allah menggunakan nakirah, mannan wala adzan. Man maksudnya merasa tinggi, merasa memiliki jasa kepada orang yang disedekahi. Adza adalah mengganggu dengan perkataan maupun perbuatan. Maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Allah, dan mereka tidak takut dan mereka pun tidak bersedih. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sedekah, sedekah itu fungsinya bukan sekedar membantu orang, tidak. Tetapi di antara fungsi sedekah adalah untuk perbaiki, mensucikan hati orang yang bersedekah. Makanya ketika Allah berbicara tentang zakat, Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ya. Inna salataka sakanu lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, ambillah dari harta mereka sebagai shadaqatan, itu zakat. Fungsinya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah tersebut engkau mensucikan mereka, ya ada yang mengatakan mensucikan hartanya dari campuran-campuran yang buruk. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi ternyata sedekah itu fungsinya bukan sekedar untuk orang yang kita bantu, tapi untuk orang yang bersedekah juga dia dapat kebaikan. Yaitu fungsi dari sedekah tersebut membuat hatinya menjadi suci. Nah, kalau orang bersedekah kemudian jadi sombong, menjadi angkuh, menjadi mentang-mentang, apa fungsinya sedekah tersebut? Paham? Kalau sedekah, orang bersedekah kemudian dia merasa berutang
orang lain punya hutang jasa sama dia, kemudian dia merasa mentang-mentang, dia merasa sombong, dia merasa lebih tinggi daripada yang disedekahin. Apalagi dia merendahkan orang, dia merendahkan orang yang disedekahin. Ini sedekah bukan mendatangkan pahala, ini sedekah mendatangkan dosa. Maka tidak boleh sedekah yang seperti ini. Lebih baik tidak usah bersedekah. Sedekah yang buat orang sombong, buat orang angkuh, merasa orang menentang-mentang, membuat orang merendahkan orang lain, maka ini sedekah yang tidak perlu dilakukan. Ini sekedar sedekah hanya mendatangkan dosa. Bahkan dosa besar. Bahkan dosa besar. Makanya dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 golongan atau 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kala itu. Allah tidak berbicara dengan mereka. Mereka ngomong, mereka minta-minta, Allah tidak pedulikan. Al-Mannan alladzi la yu'ti syai'an illa minnah. Yang pertama Al-Mannan. Al-Mannan siapa? Orang yang berikan kemudian dengan merasa tinggi. Dia memberikan, tidaklah dia memberikan kecuali merasa apa? Merasa tinggi. Sombong. Jadi disebutkan Tahir bin Ashir menukil dari Ghazali dalam sebagian kitabnya menjelaskan bahwasanya al-man itu adalah penyakit hati, sebenarnya terkait dengan hati. Kalau adza nanti terkait dengan ucapan perbuatan. Al-man wal adza. Al-man itu suatu penyakit dalam hati. Ketika dia memberi, dia merasa tinggi, dia merasa sombong, dia merasa mentang-mentang, itu dosa. Itu dosa. Bukankah sombong merupakan dosa? Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak mau surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah, meskipun sekecil dzarrah. Maka orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat kelak, dia meminta, dia mau ngomong, Allah tidak pedulikan. Di antaranya adalah al-mannan. Pertama al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa minnah. Yang tidak memberi sesuatu, tidak bersedekah kecuali merasa mentang-mentang. Wal munafiq sil'atahu bil halifil fajir. Yaitu yang kedua adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang tidak benar. Sumpah seperti ini barang baru ternyata barang lama. Demi Allah saya tidak ngambil untung, ternyata untungnya banyak. Saya rugi kok ini, ternyata untung. Saya cuma untung 1%, ternyata 10%. Ini semua sumpah palsu. Demi Allah, demi Allah, demi Allah supaya dagangannya apa? Laris. Ini juga tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, awal musbil izarahu. Seorang yang isbal ketika memakai sarung atau pakai pakaian isbal menjulur di bawah mata kaki. Di antaranya al-mannan. Dalam riwayat yang lain, salah satu la yukallimuhumullah, 3 golongan Allah tidak berbicara dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Berarti dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Hati-hati, jangan sampai sedekah yang kita keluarkan malah menjadi apa? Dosa. Bagaimana ketika bersedekah merasa mentang-mentang? Hati-hati. Kalau gitu enggak usah bersedekah. Kasih sama adik kita merasa mentang-mentang merendahkan adik. Kasih sama orang ini sini. Ini ambil lempar. Ini cium tangan semua. Saya pernah cerita seorang, subhanallah. Dia kerja di suatu travel. Travel mewah. Ketika mau dapat gaji dari pemilik travel, dikasih pakai kaki. Padahal bukan pemberian, itu gaji. Itu pun dikasih pakai apa? Kaki. Orang sombong luar biasa, dikasih gaji pakai apa? Kaki. Padahal itu hak dia. Pakai kaki. Entah orang yang masih hidup atau tidak yang kasih pakai kaki itu. Tapi maksud saya, jangankan memberi gaji, itu hak dia. Sedekah aja tidak boleh kita mentang-mentang. Kalau kita kasih dalam kondisi merendahkan orang tersebut, kita pingin dia ngemis-ngemis depan kita untuk merendahkan dia, ini percuma. Ini sedekah yang bikin dosa. Bahkan dosa besar. Itu disebut apa? Al-man. Maka sedekah tersebut tidak ada fungsinya, tidak membersihkan hati seorang, tidak membuat jiwanya bersih daripada penyakit, malah bikin hatinya berpenyakit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala adzan. Dan tidak melakukan gangguan, ya. Tidak melakukan apa? Gangguan. Adzan itu mengganggu. Tidak boleh seorang bersedekah kemudian mengganggu orang yang disedekahi. Contoh mengganggu orang yang disedekahi, misalnya dia sebut-sebut.
Itu si fulan saya yang kasih dia itu. Saya yang belikan dia mobil, saya yang belikan dia ini, saya yang bantu dia. Waktu dia susah saya yang ini. Ini kalau sampai pembicaraan kita kepada orang yang kita bantu, dia tersakiti atau tidak? Sakiti. Dia merasa dihinakan. Atau misalnya kita kasih dia baju, terus dia datang, baju baru ya, baju baru. Baju baru ya, baju baru. Dengan tujuan menyakiti dia merasa tersinggung. Ini namanya menyakiti. Ini percuma, ini pahala sedekah hilang. Pahala sedekah hilang dan kita dapat dosa. Kita dapat dosa. Jadi kalau kita bantu, subhanallah, saya lihat begitu syariat memuliakan pahala membantu orang lain. Lihat ketika Nabi bersabda dalam hadisnya. Maksudnya membantu orang itu pahala yang besar, yang penting memenuhi persyaratan. Apa kata Nabi SAW? Khairun nas anfa'uhum linnas. Perhatikan, sebaik-baik orang di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi orang lain, membantu orang. Paling terbaik yang paling banyak membantu orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa kebahagiaan yang dimasukkan kepada hati orang lain. Au tatruda anhu ju'an, yaitu rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati muslim yang lain. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbah, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunasi hutangnya. Wala an amshi ma akhin fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi keperluannya, lebih saya sukai daripada etikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mau saya ini ibadah luar biasa. Kalau tercoreng, ini bisa jadi dosa. Contoh sederhana, saya pikirkan kenapa riba itu dosanya besar. Karena memberi hutang pada orang lain itu pahalanya besar. Apa kata Nabi SAW? As-salafu yajri syatra majra sadaqah. Sesungguhnya orang kalau bersedekah, kalau orang memberi hutang pada orang lain seperti setengah sedekah. Kalau dia kasih hutang sama orang 1 juta seperti bersedekah 500.000. Pahalanya besar. Bahkan dalam banyak hadis menunjukkan bagaimana kalau ada orang susah, kita kasih, ya tunda aja, kita dapat pahala selama kita menunda. Tidak usah bayar nanti aja kalau kau punya uang. Atau kita kurangi, tidak usah bayar 100%, kurangi 50%. Maka memberi utangan itu pahalanya besar. Ketika disertai dengan riba, jadilah dosanya sangat apa? Besar. Kenapa? Mencoreng kemurnian pahala membantu orang. Mencoreng. Harusnya kau bantu karena Allah, ikhlas bantu saudara. Malah kau ambil keuntungan di balik itu. Kadang-kadang kita bilang, riba apa masalahnya sih? Kita bantu juga dia untung, bagi-bagi dong untungnya. Tidak boleh. Bukankah banyak pengusaha dikasih bantuan berkembang usahanya? Ada atau tidak? Ada. Ada yang hancur, ada. Saya kemarin ketemu orang, ngobrol di jalan, dia bilang, Ustadz, saya meninggalkan riba sejak tahun 2017. Kenapa? Semua teman usaha saya semua hancur gara-gara riba. Baik. Ada juga yang tidak. Ada yang bilang alhamdulillah setelah saya ngutang di bank, usaha saya berkembang. Ada juga yang begitu. Jadi apa salahnya kita sama-sama untung kan? Saya pinjam uang, kasih untung bagi dong. Tidak boleh, ini riba. Kenapa riba dosanya besar? Mencoreng kemurnian pahala membantu orang lain. Sama seperti ini, sedekah itu sangat dicintai oleh Allah. Tapi ketika kau sertakan dengan gangguan, kau sertakan dengan mentang-mentang, malah balik menjadi dosa besar. Al-man tadi dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. La yanzuru ilaihim, la yukallimuhumullah. 3 golongan Allah tidak berbicara dengan mereka. Wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat. Wa la yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Wa lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Al-mannan alladzi la yu'ti illa minnah. Seorang yang tidak bersedekah, tidak memberi kecuali merasa punya jasa kepada orang yang dia bantu. Maka ini memperingatkan kita semua, mungkin selama ini kalau kita bersedekah merasa punya jasa, kita hilangkan. Tidak usah. Kalau enggak, tidak usah bersedekah. Kita bantu siapa saja, sudah itu selesai. Urusan baru. Tidak usah kita, ngamun dulu, tidak usah. Udah kasih, enggak mau, enggak suka pecat, tidak usah kita ungkit-ungkit. Tidak usah merasa mentang-mentang, tidak usah. Tidak usah merasa mentang-mentang. Kemudian ingat, wala adzan, tidak boleh mengganggu. Mengganggu tadi dengan perkataan, menyebut-nyebut saya yang kasih dia, saya yang anu, saya yang ini, saya yang anu.
atau dengan perbuatan apapun yang membuat dia terganggu, tersakiti karena orang tahu dia dibantu, ya, maka ini membatalkan pahala seorang, merusak pahala seseorang. Siapa yang bersedekah tidak diiringi dengan al-man dan al-adha, maka apa pahalanya besar? Kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim. Subhanallah. Bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Ini pahala spesial. Firman Allah, lahum ajruhum, bagi mereka pahala khusus. Makanya Allah tidak mengatakan lahum ajrun. Allah mengatakan lahum ajruhum. Bagi mereka pahala mereka. Maksudnya pahala yang spesial. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Inda rabbihim ini ada dua. Ada yang mengatakan inda rabbi maksudnya pahala spesial, saking spesialnya Allah siapkan di sisi Allah. Tentu beda. Oh, tentang kok ada gajimu sayang di sisi saya. Kalau ada bos bilang begitu kan berarti lebih spesial kan? Daripada bilang itu gaji ambil sama kasir. Kan beda. Kalau gajimu urusan saya, di sisi saya, berarti ini spesial. Paham? Allah mengatakan lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala spesial khusus buat mereka di sisi Rabb mereka. Berarti lebih spesial lagi. Karena Allah mengatakan India di sisi Rabb. Berarti spesial. Ada yang mengatakan makna inda rabbihim maksudnya tidak akan terlupakan karena Allah sudah janji inda rabbihim pasti ada pahalanya. Tapi ini pahala spesial, pahala khusus yang mereka dapatkan, lahum ajruhum. Kemudian wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Di sini para ulama menafsirkan wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Mereka tafsirkan baik dunia maupun akhirat. Kalau di akhirat jelas seorang yang sudah bersedekah tidak perlu takut di akhirat karena semua yang dia sudah keluarkan akan diganti oleh Allah di akhirat kelak. Dan ini merupakan sebab bahwasanya orang bersedekah akan mendapatkan husnul khatimah. Karena di antara ketakutan yang paling berbahaya adalah ketakutan ketika akan meninggal dunia. Maka orang yang bersedekah dia tidak akan takut ketika akan meninggal dunia. Dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'." Bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah dari kesudahan yang buruk. Oleh karenanya sedekah berdasarkan ayat ini merupakan sebab husnul khatimah. Orang ketika meninggal dia tidak takut malaikat datang memberi kabar gembira kepadanya. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dia tidak sedih, tidak perlu sedih dengan dosa-dosanya, tidak perlu takut dengan apa yang akan dihadapi dan tidak perlu sedih dengan dosa-dosanya. Ini terkait dengan akhirat. Karena malaikat datang memberi kabar gembira kepadanya. Terkait dengan dunia pun demikian. Orang yang bersedekah tidak perlu khawatir Allah akan tenangkan hatinya. Dia tidak khawatir meskipun yang dikeluarkan. Dia tahu Allah akan apa? Ganti. Dia tahu Allah akan ganti. Dia tahu sebagaimana dia mengurusi hamba-hamba Allah yang lain, Allah akan mengurusi keluarganya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan jaga engkau. Siapa yang jaga syariat Allah, Allah akan jaga dirinya dan jaga keluarganya. Dia tidak perlu takut. Walahum yahzanun, dan tidak perlu sedih. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan anak istri, tenang ada yang ngurus, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah luar biasa ganjaran bagi orang yang suka bersedekah. Dengan syarat tidak ada man, tidak ada adza, ikhlas. Ulangi, syaratnya sedekah tersebut harus ikhlas fisabilillah, tidak ada man merasa mentang-mentang dan tidak ada adza menyakiti orang yang disedekahi. Maka ganjarannya luar biasa. Lahum ajruhum inda rabbihim. La khaufun, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan sama sekali. Maka ini pahala yang besar ini jangan dicoreng dengan al-man wal adza. Setelah itu Allah menyebutkan yang lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan al-man wal adza. Kata Allah, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, dan pemaafan. Khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan mengganggu, menyakiti orang yang disedekahi. Wallahu ghaniyyun halim, sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Halim. Taib, qaulun ma'ruf maksudnya qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Kalau kau tidak bisa sedekah, tidak usah kau tolak aja dengan cara yang baik.
Itu lebih baik daripada kau sedekah tapi kau menyakiti hati orang. Ada orang datang, "Ini ambil." Itu namanya menyakiti. Mending enggak usah. Mending kau bilang, "Maaf, saya enggak ada uang untuk kamu. Maaf, saya lagi banyak kesibukan. Maaf, saya masih banyak keperluan." Coba posisikan kita dalam posisi dia. Ya. Kita bisa bilang gitu, ya. Kita bisa bilang kata-kata yang baik, ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha, faqul lahum qawlan maysura." Dalam surat Al-Isra. Kalau kau berpaling dari kerabatmu, kau tidak bisa bantu, ya. Ya. Ibtigha rahmati rabbik, dan kau berharap ya dapat rahmat dari Allah, suatu saat kau bisa bantu di waktu yang lain, ya. Faqul lahum qawlan maysura, maka ucapkanlah kepada mereka, kepada kerabat yang tidak bisa kau bantu dengan perkataan yang ringan. Bilang, "Insyaallah lain waktu. Insyaallah semoga Allah kasih rezeki sama kamu. Insyaallah Allah mudahkan rezekiku untuk kamu suatu saat. Mohon maaf belum ada. Mohon maaf saya masih banyak keperluan." Kata-kata yang baik. Daripada kamu diminta belum kamu. Mending enggak usah. Atau kasih ngomel-ngomel, "Ini ambil kayak memang kamu brengsek, memang kamu enggak tahu diri." Itu lebih baik enggak usah, malah jadi dosa. Mending kata-kata yang baik, menolak tapi dengan kata-kata yang baik. Wa maghfiratun, bahkan kata Allah wa maghfiratun, dan ampunan. Karena orang yang minta-minta sama kita terkadang memang menyakiti hati kita. Ganggu terus, minta-minta melulu, atau kata-kata yang tidak enak, ya. Uang banyak pelit. Misalnya, seperti saya punya kawan ada, dia bantu saudaranya tidak pernah bilang terima kasih, tidak pernah. Saya bilang itu bagus, biar kau pahalamu lengkap. Terus bilang apa? Memang itu kewajibannya bantu saya. jadi dibilang kewajiban, masih kurang malah. Ini masih apa? Masih kurang. Allahu Akbar, ya. Sudah dibantu tidak terima kasih, bahkan itulah kewajiban, bahkan dibilang masih apa? Kurang. Ada kejadian nyata itu ada. Ya sudah, kita enggak usah, kalau enggak mau kasih enggak usah kasih. Kalau kita mau kasih enggak usah kita man dan adza, kalau kita mau nasihatin dengan cara yang baik. Dan terkadang orang menyakiti kita, ya kita maafin. Ternyata karena orang yang minta-minta kepada kita itu terkadang menyakiti. Ada seorang ketika minta pertolongan secara umum, bukan minta duit, datang minta pertolongan atau minta duit atau yang lainnya. Dia kok tolak dengan kata yang bagus. Dia bilang, "Terima kasih, Masya Allah, sampean telah berhusnudzon kepada saya, padahal banyak orang lain selain saya. Tapi saya tidak bisa bantu." Dia terima kasih atas husnudzonmu kepada aku, bahwasanya saya mampu untuk apa? Bantu. Saya pernah ceramah zaman saya masih S1 dulu. Lagi enggak punya duit juga, lagi susah. Saya ceramah tentang pentingnya memberi pinjaman pada orang lain. Keutamaan beri pinjaman pada orang lain. Keutamaannya gini. Setelah itu saya ceramah, saya pulang ke rumah masih ngontrak 3 kali 4 meter kalau enggak salah. Belum diplester. Sampai sekarang pun belum diplester di Jogja. Habis itu orang ketemu tuh, "Assalamualaikum." Salam. Ceramah boleh ketemu, boleh silakan. "Ustaz tadi Ustaz ceramah bagus, boleh enggak saya pinjam uang?" katanya. "Ente ngetes Ustaz," kata. Tapi saya enggak bilang gitu. Langsung praktek nyata, Ustaz hanya ngomong doang ini. Langsung datang. "Ustaz tadi ceramah Ustaz bagus, Ustaz. Kebetulan saya butuh uang." Mantap kata saya. Mantap. Saya enggak punya uang, saya bilang, "Aduh qadarullah, saya juga masih punya utang, saya belum bayar." "Oh gitu, Ustaz." Ya udah langsung pergi. Jadi terkadang orang minta-minta itu menyakiti hati kita. Ya udah kita maafin aja, dapat pahala. Kalau kita tolak dengan kata-kata yang baik, tidak perlu menghina. Itu lebih baik daripada kita ngasih tapi nyakiti hati dia. Wallahu ghaniyyun halim. Orang yang seperti ini, Allah mengatakan Allah ghani, Allah Maha Kaya. Ini ada beberapa yang perlu kita ingat ketika Allah mengatakan Allahu ghani, halim.
Maka tafsiran pertama Allahu Ghaniyun Halim, yaitu Allah Maha Kaya. Kalau kau sedekah dengan cara gitu apa? Arti Allah tidak butuh dengan sedekah seperti itu. Halim, Halim maknanya al-hilm, yaitu Allah bisa menghukum tapi Allah tunda hukuman tersebut. Di antara makna al-hilm, al-halim, yaitu seorang yang bisa membalas tapi dia tidak balas, dengan harapan orang yang dia balas tadi mungkin bisa berubah. Sebagaimana kita melakukan kemaksiatan, Allah tidak beri hukuman kepada kita, dengan harapan suatu saat kita bisa apa? Berubah. Orang yang tidak cepat marah, tidak cepat menghukum, diberi sifat dengan apa? Halim. Ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dengan sifatnya halim. Makanya Ibrahim alaihissalam sabar ketika diusir oleh ayahnya dari kampungnya, diusir oleh kaumnya, mereka mengumpulkan api untuk membakarnya. Dia tidak berdoa untuk keburukan mereka sama sekali. Inna Ibrahim la halimun, ya, awahun, ya, awahun halim. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Ibrahim itu apa? Halim. Ibrahim itu halim. Sehingga ketika dia diusir dari kaumnya, dia tidak doakan keburukan kepada mereka. Kalau ada orang mencaci maki dia, dia mengatakan Allahu yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Ketika istrinya Sarah berusaha mengganggu istrinya yang kedua Hajar, Ibrahim pun tidak marah kepada Sarah. Orang yang sangat penyabar. Halim. Nah, Allah menyebutkan Allah Ghaniyun Halim. Demikian juga Allah lebih utama. Allah Halim, betapa banyak hambanya melakukan maksiat, membangkang kepada Allah, tidak azab. Siapa tahu dia bisa apa? Berubah. Ketika Allah sudah mengadab, berarti dia sudah sangat parah. Berarti dia sudah sangat parah. Nah, ini isyarat bahwasanya bersedekah dengan adza itu dosa besar. Ini isyarat berikutnya. Karena Allah mengatakan Halim, artinya kau sebenarnya berhak untuk dia apa? Disiksa dan dihukum orang yang bersedekah dengan adza, dengan menyakiti. Ngapain kau menyakiti hambaku? Kau sudah bantu dia, kau malah sakiti hatinya. Orang seperti ini berhak untuk diadab, tapi Allah Halim. Siapa tahu kau sadar nanti. Faham? Jadi firman Allah Halim isyarat bahwasanya sedekah dengan adza merupakan dosa besar. Ya. Seperti apa namanya? Allah mengatakan antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna yabkhal an nafsihi wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Kata Allah, wa may yabkhal, siapa yang pelit maka dia pelit pada dirinya sendiri. Allahu ghani, Allah Maha Kaya, ya. Jadi ini syarat bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah sedekah-sedekah seperti tidak ada faedahnya, ya. Tidak ada faedahnya. Dan sebagian ulama mengatakan ghani di sini isyarat bahwa ketika kamu memberi sedekah kepada orang lain, Allah Ghani, Allah Maha Kaya, itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Kenapa kau kenapa engkau merasa mentang-mentang? Kenapa engkau merasa mengganggu orang lain? Sementara sedekah yang kau keluarkan untuk dirimu sendiri. Kau berikan makanan kepada fakir miskin, kau beri obat pada orang yang sakit. Apa yang didapatkan? Lukanya sembuh, terus selesai urusan. Orang lapar kenyang, selesai urusan. Adapun kepadamu banyak, rezekimu ditambah berlipat ganda. Ya. Kemudian kau dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari su'ul khotimah. Kalau kau tulus, sedekah tersebut akan menjadi naunganmu pada hari kiamat di padang mahsyar. Sedekahmu yang kau berikan akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekahmu menjadi bukti tentang keimananmu. Ya, banyak dilipat gandakan di akhirat 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ya. Jadi jangan ketika kau memberi, kau merasa berjasa sama orang, justru orang miskin tersebut berjasa sama kamu. Karena kalau kau tidak ada orang miskin tersebut, kau tidak bisa bersedekah. Maka ketika ada pintu sedekah, kita harus rubah mindset kita. Jangan kita merasa kita bersama dia. Justru dia berjasa sama kita. Dengan ada orang miskin, Allah jaga usaha saya. Dengan ada orang-orang miskin saya bantu, Allah memberi rezeki saya yang terus continue. Jangan rubah pola kehidupan kita. Selama ini kita bantu orang, kita dibantu oleh Allah. Jangan rubah pola kehidupan kita.
Dan jangan mentang-mentang merasa kita punya jasa sama dia. Justru kalau kita mau berpikir panjang, dia yang punya jasa sama kita. Dengan cara begitu kita tidak man dan kita tidak ada. Makanya Allah mengatakan Allahu ghaniyun, Allah Maha Kaya. Ingat, apa yang kau berikan itu bukan untuk Allah. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, dia syukur untuk dirinya sendiri. Makanya kalau kamu pelit, ya kamu pelit pada diri sendiri, bukan pada Allah. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal. Kalian diseru untuk berinfak di jalan Allah, di antara kalian ada yang bakhil, pelit. Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi. Siapa yang pelit, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Allahu ghani, Allah Maha Kaya. Kamu pelit, bukan Allah tidak butuh kamu. Kamu pelit diri sendiri. Maka siapa yang tidak pelit, dia tidak pelit untuk dirinya juga. Maka rubah mindset pikiran kita ketika kita membantu, bukan kita bekerja sama dia, dia yang bekerja sama kita. Kalau tidak ada dia, mungkin kita nggak dapat pahala sedekah. Nggak dapat pahala sedekah. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjut kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.